Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Hari ini kalian akan belajar bersama Bu Tatu. Pada kesempatan ini kita akan belajar untuk SD kelas 3 tema 2 menyayangi tumbuhan dan hewan, sub tema 4 menyayangi hewan, dan sampai pada pembelajaran 6. Namun sebelum kita belajar hari ini, marilah kita awali bersama dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Setelah bermain peran, kalian dapat membuat gambar cerita yang pernah diperankan. 2. Menjelaskan peran dan tugas orang-orang di sekitar dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menentukan pecahan sederhana seperti 1/2, 1/3, dan 1/4 dengan gambar sesuai bacaan. Yang keempat, menuliskan bentuk bilangan pecahan. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya, yaitu di pembelajaran 5, kalian kan sudah pernah mendapatkan tugas untuk membuat cerita. Nah, siapa di antara kalian yang masih ingat cerita apakah itu? Ya, cerita Si Kancil dan Buaya. Dari cerita tersebut, cobalah kalian memainkan peran sesuai dengan ceritanya. Bagaimana perasaanmu anak-anak setelah bermain peran? Manakah bagian cerita yang kamu sukai? Dan adakah bagian cerita yang tidak kamu sukai? Tuliskan jawabanmu pada tempat berikut ini. Anak-anak, di cerita Si Kancil dan Buaya yang telah kalian buat sebelumnya, sekarang kalian dapat menggambarkan kembali. Gambarkan kembali cerita tersebut dalam sebuah gambar sederhana. Jadi, kalian dapat membuat gambar dari cerita Si Kancil dan Buaya pada buku gambar kalian masing-masing ya. Berikut Bu Guru contohkan contoh gambar cerita Kancil dan Buaya. Nanti kalian dapat menggambar ceritanya dalam buku gambar kalian masing-masing ya, dengan gambar yang lebih menarik lagi. Anak-anak, di awal bersama kelompok kalian, tentu kalian sudah bermain peran kan? Nah, apakah semua anggota kelompok mendapatkan peran? Dan apakah semua anggota kelompok melaksanakan perannya dengan baik? Bu Guru percaya bahwa kalian adalah kelompok yang terbaik. Karena untuk dapat menjadi kelompok terbaik dibutuhkan kerjasama yang baik pula dari setiap anggota kelompok. Dan melaksanakan peran masing-masing dengan baik juga merupakan salah satu contoh kerjasama yang baik. Ada banyak peran dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Kerjasama yang baik dari setiap peran sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita, supaya kehidupan dapat berjalan dengan baik pula. Adakah kalian tahu? Apakah kalian tahu apa saja perannya? Salah satunya adalah ada yang mendapat peran
sebagai pelajar. Tugasnya menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Ada juga yang berperan sebagai guru. Tugasnya mengajarkan ilmu dengan baik. Ada pula petugas keamanan lingkungan yang tugasnya menjaga keamanan lingkungan. Nah, sekarang ada peran apa lagi ya yang ada di sekitar kalian? Cobalah cari tahu peran orang-orang yang ada di sekitarmu. Lalu, kalian dapat menuliskan peran dan tugasnya tersebut pada tempat yang tersedia berikut ini. Berikut Bu Guru contohkan peran dan tugasnya. Contohnya, ada petugas penerima tamu sekolah. Tugasnya adalah memberikan informasi dan memberikan pelayanan kepada tamu yang datang di sekolah. Sedangkan untuk tugas dan peran dan tugas selanjutnya, kalian dapat menuliskan kembali dalam tempat yang sudah disediakan. Anak-anak, kalian juga dapat menggambarkan pembagian peran dan tugas dalam bentuk cerita. Lalu, kalian dapat menggambar dengan menggunakan warna yang berbeda untuk setiap gambarnya. Perhatikan baik-baik cerita dalam bacaan berikut ini. Seorang pengusaha memperkerjakan 4 petani untuk mengolah tanah perkebunannya. Pengusaha tersebut membagi tanah itu menjadi 16 bagian sama besar. Lalu membagi tugas seperti berikut ini. Petani A bertugas menanam tomat pada 7 bagian tanah. Petani B bertugas menanam sayur bayam pada 3 bagian tanah. Petani C bertugas menanam cabai pada 2 bagian tanah. Dan petani D bertugas menanam bunga pada 4 bagian tanah. Anak-anak, menurut bacaan tadi, kita juga dapat menggambarkan pembagian tanah menjadi 16 bagian tanah. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, gambar kotak-kotak tadi kita anggap sebagai bagian tanah ya. Sebanyak berapa ya? Ya, 16 bagian tanah. Selanjutnya, dari bacaan tadi, kita ingat kembali ya pembagian tugas masing-masing, di mana petani A bertugas untuk menanam tomat pada 7 bagian tanah. Artinya, petani A tersebut akan menanam tomat pada 7 bagian tanah dari 16 keseluruhan tanah. Kita dapat menggambarkan tomat atau juga dapat menggambar dengan memberi warna dalam kotak-kotak tadi anak-anak yang telah kita anggap sebagai tanah sebanyak 7 bagian. Berikut Bu Guru berikan contohnya. Sebagai tugas selanjutnya, untuk petani B, C, dan D, silahkan kalian tulis sesuai tugas dan bagian tanahnya masing-masing ya. Anak-anak, selain kalian tadi menggambar, kalian juga dapat menulis bagian tanah
yang ditanami tadi ya, dalam bentuk bilangan pecahan loh. Ingat kembali bacaan tugas petani. Tanah A atau petani A yang tanahnya ditanami tomat terdiri dari 7 bagian. Ditulis dalam pecahan adalah tanah yang ditanami sayur bayam terdiri dari 3 bagian. Ditulis dalam pecahan adalah tanah yang ditanami cabai terdiri dari 2 bagian tanah. Ditulis dalam pecahan adalah tanah yang ditanami bunga terdiri dari 4 bagian. Ditulis dalam pecahan adalah. Sebagai penjelasan dari Bu Guru, untuk menuliskan bilangan pecahannya adalah sebagai berikut. Tanah yang ditanami tomat terdiri dari 7 bagian. Ditulis dalam pecahan adalah 7/16. Artinya ada 7 bagian tanah dari 16 keseluruhan bagian tanah telah ditanami tomat sebanyak 7. Untuk tanah yang ditanami sayur bayam dan tanah yang ditanami cabai serta bunga, silahkan kalian tulis bilangan pecahannya pada buku tulis kalian masing-masing. Sebagai kerjasama orang tua dapat memberikan informasi tentang peran yang ada di masyarakat serta tugasnya, seperti peran ketua RT, peran ketua RW, kepala desa, dan sebagainya. Sekian pembelajaran kita kali ini ya. Ingat, jangan lupa akhiri pembelajaran kalian dengan doa. Tetap semangat dan salam sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.